Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, tahiyatan wa hurmah li fadlil kiram ingkang kawula hormati kawula muliakan para takmir masjid atau pengurus masjid Jami Thariqul Ibad Pinang Jaya, dan yang Ustaz Abdul Rahman, kemudian MC ini Pak Muji bagian pengajaran. Alhamdulillah menghubungi saya kemarin Pak Anwar ya. Alhamdulillah. Berikut seluruh pengurus dan jamaah para sepuh, bini sepuh Desa Pinang Jaya, khususnya Pulau Tikawal ini. Pulau Tikawal dari bahasanya, tapi mangkatnya di Sian. Awal itu mangkatnya di Sian bahasa ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, masyaallah tabarakallah, alhamdulillah. Baru saja kita laksanakan sholat subuh dengan berjamaah, mengulang untuk sama-sama kula jenengan sami-sami bertambah semangatnya insyaallah, khususnya menjaga subuh kita berjamaah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Muslim, disampaikan tentang salah satu fadilah subuh. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Man sapa wong shallal bardaini iso ngrekso dua salat yang dingin, dakhala al-jannah, mau dijamin mlebet jannah napa swarga. Alhamdulillah. Barang siapa bisa menjaga dua salat yang dingin, kemudian dalam keterangannya disebutkan salat bardain, salat dua salat yang dingin itu yang mana? Hiyal fajar wal asar, ialah sholat fajar, sholat subuh, wal asar lan sholat asar. Dua sholat ini kula jenengan ngalami dan kenyataan di lapangan luar biasa memang beratnya. Pak Tukang ataupun yang punya kekuatan siang hari bisa ngangkat semen 50 kilo, semen 50 atau setengah kintal
kental beras kuat ngangkat. Tapi nggak semua bisa ngangkat selimut yang mungkin nggak nyampe setengah kilo beratnya. Tapi kalau diturunin jarang selimutan ya. Jarang selimutan. Masya Allah. Maksudnya bangun subuh ini luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi hidayah taufik bisa bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh ini perkara yang luar biasa. Sholat yang dingin yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar ini tanggung-tanggungnya waktu. Yang di kantor di depan komputer tanggung-tanggungnya kerjaan. Adem-ademnya suasana hati asar tanggung. Pak tukang ngomongnya rampungi 4:30 gak ada adus jam 4:30 ada beres-beres tanggung banget. Monggo bae rampungan jam 4:30 mulai 4:30 adus 5:30 sholat asar biasanya begitu tanggung. Jangan kan itu sih pengangguran ya tanggung. Pengangguran asar itu tanggung lah. Mepet-mepet maghrib mawon, sehingga nanti jam 6:10 rampung. Jam kalau maghribnya jam 6, maka jam 6 kurang 5 menit, jam 6 kurang 5 menit sholat asar, sholli fardhu asri arba'a raka'atin, Allahu akbar, rukuk sujud, begitu salam ke kanan. Salam ke kanan manjing maghrib, Allahu akbar, langsung ngadeg meneh. Sholli fardhu maghribi salat raka'atin mustaqbilan qiblat. Itu bukan sholat asar, teman. Namanya sholat asri. Asar campur maghrib. Maka bersyukur kalau dua sholat ini bisa terjaga, para rawuh sekalian, Bapak Ibu hadirin, dua sholat ini bisa terjaga, maka Allah akan berikan lebih kemudahan untuk jaga sholat yang lain. Zuhur waya istirahat memang lebih mudah, maghrib isya pun demikian. Tapi kalau subuh asar bisa terjaga, maka insya Allah sholat-sholat yang lain bisa lebih terjaga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak hadirin rahimahullah, nyuwun pangapunten berkaitan dengan bulan ini bulan apa? Bulan Mei. Bulan Bulan kalian yang lari-lari itu sekarang ini, padahal istimewa saya itu tanggal 6. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pondok. Sekarang ini sudah tanggal 6 bulan apa? Bulan Mei. Kadang-kadang baca-baca yang baru-baru bulan Mei. Ya, masuk bulan Zulhijjah hari ini tanggal 6. Insyaallah karena kita masuk Zulhijjah kemarin, alhamdulillah pemerintah dan organisasi Islam khususnya lembaga Falakiyah PBNU itu sudah mengeluarkan dari awal juga bahwa masuk Zulhijjah kemarin di hari Senin. Kok sidang isbat Zulhijjah kok 10 hari sebelum Lebaran? Kalau Idul Fitri kok sidang isbatnya sehari sebelum Lebaran? Mepet banget. Bisa nggak Idul Fitri kalau Idul Adha 10 hari sebelumnya? Nah, karena yang disebut sidang isbat itu menentukan tanggal 1. Sedangkan Lebaran Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Pokoknya tanggal sisi wis ditentuke berarti tanggal 10-nya tinggal mengikuti. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah Idul Adha-nya pun tahun ini insyaallah bareng. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, Komandan Kulon Pak Ibtu Prin Helpis udah itu ya. Alhamdulillah. Rumahnya paling jauh dari sini. Sebelah sini. Alhamdulillah. Dan Pak Kaum Bonsep ini Pak Tino, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalau mau Bonsep ini mau ini. Alhamdulillah.
Bapak hadirin rahimakumullah, Zulhijjah 3 amalan atau 3 ibadah. 3 ibadah besar yang disyariatkan spesial di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini nanti yang jauh nyebutkan apa? Pak Kaino. Apa? Besar ya? Bulan besar. Mungkin Muharram ikuti bulan. Kalau Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, yang jauh pripun arane itu? Surah, Sa'ar, Mulud, Badrul, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Muharram, Poso, Bodo, Selo, Besar. Sing iso namun rabu apa? Maka disebut besar, bulan besar atau bulan haji. Kenapa orang tua kita dulu, terutama orang Jawa, nyebutnya bulan besar? Karena ini bulan akbar. Banyak peristiwa-peristiwa ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah di bulan ini, khususnya 3 perkara ini tadi. Yang pertama adalah ibadatul haji atau ibadah haji. Masya Allah, barakallah. Ibadah haji. Yang kedua puasa, khususnya nanti tanggal 9 puasa Arafah. Kemudian yang ketiga adalah nahar, berkurban. Ini adanya cuma di bulan Zulhijjah, 1 tahun 1 kali. Buat teman-teman ini makin sibahnya ini kayak lain aja Ustaz Abdul Rahman. Hanya ada di bulan Zulhijjah. Haji Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf, Masya Allah, kemarin tanggal 21 Mei itu terakhir kloter kita memberangkatkan dari Indonesia. Keberangkatan terakhir dari Indonesia tanggal 21 Mei itu hari Kamis kemarin. Karena insya Allah nanti hari Senin besok tanggal 8 Zulhijjah, hari Senin sudah mulai niat ihram dari hotel, dari pondok ya. Bahasa Arabnya hotel itu funduk, tapi cara orang funduk lebih banyak nyebutnya maktab, tempat. Dari hotelnya masing-masing berangkat ke Arafah dari tanggal 8 hari Selasa, nanti wukuf di Arafah, malamnya langsung mabit di Musdalifah, paginya langsung lontar jumroh Aqobah. Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya urut-urutannya. Namun kesempatan ini nyuwun pangapunten Pak Ketua Takmir dan jemaah sekalian, pesan termasuk dari kiai kami nyampaikan, karena haji ini wajib, haji ini wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu ini kategorinya 3 perkara. Yang pertama, mampu dalam bidang mal atau harta. Yang kedua, mampu bidang afiah kesehatan. Yang ketiga, aman atau keamanan. Keamanan ini penting. Sehingga kemarin diisukan, masih ramainya kemarin Iran dengan Israel atau Israel. Donald Trump aja yang urusan politik maksudnya. Iran dengan Israel kemarin, maka diisukan ada dimungkinkan 2026 Indonesia atau beberapa negara itu gagal tahun ini melaksanakan ibadah haji karena keadaannya tidak aman. Karena rudalnya
ngetani kulon ngalor ngidul, melewati jalur penerbangan. Kalaupun itu sebenarnya terjadi, kalau itu terjadi memang nggak boleh berangkat karena keadaan tidak aman. Kakak penting ini. Duit gadah, sampun daftar, wayahe berangkat, awake sehat. Karena ya Kementerian Kesehatan Arab Saudi minta jangan ngirim calon mayat ke waktu dengan pendapat dengan Kementerian Haji itu paling banyak Indonesia ini, jemaah yang paling banyak meninggal dunia itu nomor 1 orang Indonesia. Tapi diwajar masih paling aktif yang Indonesia yang berangkat. Maka Bapak hadirin, dalam kesempatan ini mohon izin Pak Ustaz Abdurrahman dan Porosku Lidunipun Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan untuk bahasanya memotivasi kita semuanya, karena haji ini disebut mampu tadi, tapi setidaknya sudah ada niat. Memang mampu hari ini ukurannya bisa bayar 25 juta, setor ke BSI atau muamalah bank-bank syariah kita untuk daftar haji, kemudian nanti dapat porsinya itu. Kalau sekarang dibuat rata, kebijakan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia Sita wa Isru pinter Sita wa Isru, bahasa Inggrisnya 26 ya, 26 tahun. Allahu Akbar walillahilhamd. Rata seluruh Indonesia kebijakannya, sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tahadus bil himah panjenenganipun mugi barokah. Sawal kemarin kami mendaftarkan putra kula ingkang lajeng, putra kami yang paling besar baru 14 tahun, 14 tahun SMP kelas 2, saat ini sedang di pondok laki-laki. Kami daftarkan haji itu umur 14 tahun ditambah 26, berarti insya Allah makanya umur kita 40 tahun. Kalau jenengan umur sekarang 60 tahun datang, berarti umur 80, besoknya 86. Daripada yang 100 kan masih muda yang 80. Nah sekarang 50 Pak Ustaz. Kalau sekarang 70 berarti nanti berangkatnya. Tidak masalah kapan berangkatnya, tidak masalah berangkat atau tidak nantinya. Yang penting sekarang sudah niat, sudah daftar, maka itu nanti sudah jadi hujah di hadapan Allah. Ya Allah, kula boten nunaikan ibadah haji selama hidup, tapi kula sampun daftar. Ini bukti, nah ini buktinya BPIH. Sudah ada bukti dari Bank Syariah Indonesia BSI, bukti pendaftaran. Maka Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, kalau bisa disisihkan, kira-kira kebunnya bisa diiris, buat langsung diterkap, diiris mau, diiris itu kan sedikit menterkap. Kalau dipotong setengah, kalau dibelah setengah, nah diiris kan harus sedikit. Nah lumayan bukti kan, lumayan berumah ya coba terlomah. Maksudnya Bapak hadirin, ketika memang diperkirakan diatur oleh Bapak Ibu sendiri yang paham dengan finansial kita masing-masing, monggo. Tapi kalau tidak, ini nasihat saking kiai kula, setidaknya Bapak Ibu ketika hidup punya prestasi, untuk niat ibadah haji, minimal dengan cara membuka tabungan haji. Berapa Pak Ustaz? Tabungan haji itu 100.000 boleh. Datang ke BSI, bawa KTP, bawa kakak, kula ajeng membuka tabungan haji. 100.000 boleh, 200 boleh, 500 boleh. Mudah-mudahan dengan kita bismillah, begini amalan yang anak
tak haji kenana nyuwun kali Gusti Allah, nah insya Allah perlu jangan haji di PSI, mau ke PSI Allah buka tabungan haji, ada rezeki berdua, ada 1 juta ya Allah, bapaknya dan ibunya 500.000 dibagi 2, buka tabungan haji. Pak insya Allah dengan niat panjenengan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan insya Allah ada rezeki. Mungkin dicicil 1 juta, 2 juta, atau 200.000, 300.000 dimasukkan ke tabungan hajinya sampai dengan nanti insya Allah cukup untuk daftar. Amin ya Rabbal. Dan biasanya dengan niat itu insya Allah rezekinya Allah buka, Allah luaskan, rezekinya Allah banyakkan, Allah berkatkan. Amin ya Rabbal alamin. Terus musyawarah mungkin ibu kali bapak video, bapak-bapak dimusyawarahkan, gimana? Kalau ini kita disimpan di terbaik bu daftar, bu buka. Kalau itu daftar haji, tapi untuk buka tabungan haji. Jadi kalau bahasanya Pak Ustadz Maman, Ustadz Abdul Rahman itu kos busyaitin ini pun niat yang bersamaan dengan perbuatan itu sudah jalan. Niat. Jadi ingin niat mau daftar haji, pun daftar. Buka tabung haji, apa? Niat mawon. Karena usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subahi itu niatnya di dalam hati bersamaan dengan Allahu Akbar. Dari A sampai B tempatnya dalam hati sambil ada gerakannya. Begitu juga niat. Haji hari ini dimudahkan, setidaknya punya prestasi, nanti pun punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, pulau boten saged bidal, pulau nabung dari sekap, tapi pulau sampun buka tabungan haji. Dan nanti putra wayah dengan Bapak Ibu, anak putra Bapak Ibu sekalian, putri Ibu melihat, mohon maaf kalaupun sampai meninggal, sampai wafat belum berangkat, masih ada dicek, anak-anak ngecek lihat ternyata Bapak Ibu punya tabungan haji terisi sampai 5 juta berdua. Ya Allah, berarti mama bapakku jadi pengen berangkat haji sampai wafat tidak berangkat, anak-anak punya azam. Ya Allah, saya niat membadalkan orang tua saya. Kalaupun dia belum berangkat haji nggak bisa badalkan langsung, nanti dicarikan ongkos dibayar. Hari ini kurang lebih 10 sampai 15 juta untuk badal haji biayanya. Kalau badal umroh cuma 2 juta, ada yang 1,5 kalau umroh. Maka salah satu bakti jenengan kita semua dengan orang tua, ketika orang tua belum haji, itu salah satu baktinya dengan membadalkan haji atau badal umroh orang tua. Ini Bapak sekalian bab haji, maka maksud kulo menyampaikan ini setidaknya kulo jenengan mudah-mudahan ada keniatan untuk sungguh-sungguh niatnya tadi dengan sekurang-kurangnya membuka tabungan haji, insya Allah. Nah, kulo bukan promosi travel ya, tapi promosi untuk berangkat ibadah hajinya. Seperti itu. Ada uang Pak Ustaz, tapi cukup untuk ibadah umroh, monggo silakan kalau mau umroh, tapi haji tetap niat, tetap buka tabungan. Karena memang dua-duanya wajib. Bapak Ibu hadirin yang saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama doakan jamaah haji yang sekarang ada di tanah suci. Mudah-mudahan dari berangkat sampai pulangnya, kalau yakin mesti ada keluarga kita, mungkin ada keluarga dekat kita, tetangga kita, kerabat teman kita yang berangkat, termasuk Pak Kepala KUA kita pemilik bertugas sebagai pembimbing ibadah di sana. Semuanya mudah-mudahan dari berangkat sampai pulang diberikan kesehatan lahir batin. Berikut pelaksanaan ibadah hajinya yang rukunnya, yang wajibnya, kesemuanya dapat terlaksana dengan baik sehingga kembali mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
tunggu jamaah Thariqul Ibadah yang berangkat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang. Pak Muji tahun ini 2033, alhamdulillah. Saya kemarin berangkat 2025 itu kemarin ceritanya 2027 awalnya, tapi alhamdulillah bahkan setelah COVID itu justru 2022 sampai 24 itu bisa maju 2 tahun. Tadinya 27, alhamdulillah bisa berangkat di 2025. Alhamdulillah kemarin berangkat dengan istri. Yang pertama 2019 saya berangkat sebagai petugas haji panitia penyelenggara di Arab Saudi. Di sana selama 72 hari. Karena kalau petugas dari polisi, TNI, tugas menjadi perlindungan jamaah di tanah suci itu berangkatnya sebelum jamaah datang. Jadi kita di sana buat persiapan dulu, buat kantornya dan lain sebagainya, nyiapkan hotel-hotelnya dan lain sebagainya. Berangkat dulu, baru jamaah datang, pulangnya hentosi sedang tenewaksul, semuanya sudah pulang, baru kukut-kukut beres-beres kantor, baru kembali. Jadi kurang lebih 72 hari. Kalau haji kan 40, kalau jemaah itu berangkatnya pulang pergi PP 40 hari. Kalau petugas yang di sana 72 hari. Kalau ditambah 8 itu bisa 2 kali naik haji waktunya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, monggo Bapak Ibu sekalian, kalau menyemangati kita semuanya untuk bagaimana Bismillah. Setidaknya di rumah itu dipajang, nanti di kamar tidur buku tabungan haji, tiap bulan kamar tabungan haji. Kelingan selain nabung untuk beli pajero, selain nabung untuk beli apa? Atau selain nabung untuk A, nabung untuk B, untuk keperluan anak, untuk keperluan rumah, untuk keperluan kebun dan lain sebagainya. Teringat haji, insya Allah. Oke. Karena banyak kisah, banyak cerita Bapak Ibu hadirin, bukan karena semata-mata harta sendiri, tapi banyak kisah dari yang lainnya Allah bisa berangkatkan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor kali setelah ibadah haji yang pertama di bulan Zulhijjah ini, ingkang nomor kali niku yang diutamakan di bulan Zulhijjah ini adalah shaum atau siang. 10 hari pertama Bapak Ibu hadirin yang sama harap Allah Subhanahu wa taala, itu hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang ranking 1, mohon izin, maaf, komandan Pak Telinga. Kok duduknya jauh kan mau bakal. Padahal mangkatnya boncengan lagi. Ya. Ranking 1 puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, monggo yang kuat dengan puasanya silakan untuk banyak berpuasa tanggal 1 sampai 10. Yang bisa mendekatkan takarub kepada Allah dengan banyak sholat tahajudnya monggo, dengan duhanya silakan, dengan zikir dan doanya silakan, termasuk juga dengan sedekah. Banyak-banyak bersedekah di 10 hari pertama ini, karena ini waktu-waktu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kok 10 hari Ustaz? Kan sampai tanggal 9 Arafah. 10 harinya yang mana? Nanti di tanggal 10 pas Rioyo Idul Adha, pas besar niku kita disunahkan menahan untuk tidak makan dan minum mulai dari subuh sampai selesai sholat Idul Adha, kurang lebih 3 jam. Di tanggal 10 itu puasanya. Nanti bukan bukan niat puasa,
tapi menjalankan sunnah, menahan untuk tidak makan minum mulai dari subuh sampai nanti turun sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri malah justru habis subuh itu sebelum berangkat disunahkan makan atau minum untuk membedakan ini bukan Ramadan. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya ketika subuh sampai nanti selesai sholat baru boleh minum atau makan, itu sunnahnya. Jadi sehingganya 10 pun itu hitung puasa, tapi puasanya cuma 3 jam itu kurang lebih. Jadi setengah 5 sampai setengah 8 biasanya selesai sholatnya. Ranking pertamanya full 10 hari, ranking keduanya minimal di 2 hari. Hari Tarwiyah dan hari Arafah itu di tanggal tanggal 25 dan tanggal 26 Mei. Kan gitu. Tanggal berapa? Jajan kamu jenengan cocok ini. Jadwal terus gitu. 25 dan 26. 25 itu bertepatan bareng dengan tanggal 8 Zulhijjah, disebut hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 26 itu bersamaan dengan tanggal 9 hari Arafah. Maka itu masuk ranking kedua. Kalau nggak bisa 10 hari atau 9 hari full sampai tanggal 9, minimal tanggal 8 tanggal 9. Kalau ini nak poso gampang musuhan Pak Ustaz, ora iso disenggol. Makanya nak poso ning omah wae dulu. Nak metu gampang emosi, marai luwe. Nah, pokoknya orang ngerokok sedina. Kurang lebih seperti itu. Maka Bapak hadirin sekalian, minimalnya tanggal 9. Kalau nggak bisa 2 hari, minimal tanggal 9 di hari Arafah. Pahalanya apa? Diampunkan dosa 2 tahun, sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Nah ini pahalanya, keutamaannya. Kemudian apalagi keutamaannya? Puasa kita itu berbarengan bersamaan persis dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. 1 tahun, waktu yang paling utama itu dalam 1 tahun adalah di hari Arafah tanggal 9. Mulai ba'da zuhur sampai tergelincir matahari sampai maghrib. Itu kalau di ketika Arafah, ketika wukuf. Maka kita juga ibu sekalian dianjurkan ba'da zuhur hari Selasa itu sampai maghrib diperbanyak doa, diperbanyak amalan. Boleh baca Quran, zikir, doa. Di list doanya apa saja yang mau diucapkan doanya. Nah itu minimal buatan sakit Ustaz habis zuhur masih repot, masih di kebun, masih di ladang, masih di kantor. Minimalnya hari Selasa besok itu ba'da asar upayakan sampai maghrib, diupayakan untuk banyak amalan yang dikhususkan banyak doa, karena itu waktu yang ijabah bersamaan dengan jamaah haji wukuf di Arafah. Kita di sini ba'da asar, yang wukuf itu di sana ba'da zuhur, karena waktunya selisih 4 jam. Di sana jam 12, di sini jam 4. Maka setidak-tidaknya besok hari Selasa itu asar itu diupayakan banyak doa sampai menjelang maghrib. Sehingga waktunya bersamaan. Bagi orang yang berpuasa setiap harinya, orang yang berpuasa itu ada doa yang diijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doanya orang yang menjelang berbuka. Ini hadirin rahimahullah. Maka waktunya dan amalannya pas puasa, pas menjelang buka, pas hari Arafah. Ini hadirin rahimahullah. Maka keutamaannya sangat besar, diupayakan betul supaya bisa puasa nanti di tanggal 9 di hari Arafah. Ini Bapak Ibu hadirin yang sama berharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama haji, kedua puasa, yang ketiga nahar ataupun kurban. Masya Allah. Ayat seberapa Pak Ustaz di Tarikul Ibad? Sapi nantilu Mbena 11. Alhamdulillah. Barakallah. Sapi 3, kambingnya 11. Tahun kemarin sapinya 4. Wah, mudah-mudahan ini masih ada waktu sampai masih berapa 4 hari ke depan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Karena penyembelihan hewan kurban itu mulai tanggal 10 setelah turun sholat Idul Adha sampai dengan 3 hari setelahnya, 11, 12, 13. Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari nahar atau di hari Idul Adha kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Maka Bapak Ibu hadirin yang sama harap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti haji tadi. Kalau ngawas itu pesan guru, pesan kiai, belajar mentali ojo dadi mental nrimo wae, ojo mental nompo. Kapan Idul Adha boleh kupon keliling, boleh kulibat, boleh kupon. Ning kono ning Salam, nek kupon Pak nek kupon ora, ning kono boleh kupon. Idul Adha. Ya, semangat cari semangat cari kupon. Ini mental menerima, maka dimaksudkan disemangati kami oleh guru dulu ya, berusaha. Nah, insya tiap tahun, nah ini rezeki ini bismillah insya Allah tiap tahun kurban kalau ada rezekinya. Karena itu di madhab kita Syafi'i kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ini sangat-sangat dianjurkan. Manjadas sa'atan. Tapi kalau mazhab Hanafi, Bapak Ibu, mazhab Hanafi kurban itu wajib. Bagi yang mampu itu wajib. Karena disadarkan pada hadis Nabi, manjadas sa'atan dalam yudhi, manakala orang itu ada keleluasaan rezekinya tahun itu, bisa sebenarnya dia beli hewan kurban untuk disembelih dalam yudhi, tapi dia enggak kurban. Ala yang korban musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Diterangkan dalam keterangan hadisnya itu, maksudnya jangan mendekati sholat kami, nggak usah sholat id. Orang tugih bodoh akeh tapi nggak belum korban rasa sholat id. Ada ancaman seperti itu, maka dalam mazhab Hanafi itu diwajibkan. Tapi kalau untuk kita Syafi'i, berdasarkan juga hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW mewajibkan pada dirinya 3 perkara, yakni sholat witir, berkurban dan duha. Tapi untuk kalian atau untuk umatnya itu jadi tatawwu, jadi sunnah. Tapi kalau Nabi witir, sholat witir, berkurban dan sholat duha itu wajib bagi Nabi. Untuk kita dijelaskan itu sunnah. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka walaupun ini sunnah muakkad itu persis kedudukannya di atas ya sunnah yang paling tinggi. Maksudnya kalau sunnah itu diibaratkan tangga, maka sunnah muakkad itu di bawah wajib. Paling tinggi. Maka hadirin rahimakumullah, sama seperti haji tadi, kalaupun tahun ini kita belum sempat atau belum ada anggaran yang kita siapkan untuk berkurban, maka dianggarkan untuk tahun depan menabung berjamaah di rumah, bapaknya nabung, ibunya nabung, anak-anaknya nabung, mudah-mudahan terkumpul nanti
Kalau sehari bapaknya 5.000, ibunya 5.000, ada anak yang sudah bisa diajak nabung, misalkan anaknya 5.000, wong tuanya 5.000 lah gitu. Maka sehari 10.000 dikali sebulan, itu 300.000 dikali 10 bulan, cekak 10 bulan, insya Allah sudah cukup untuk bisa membeli hewan kurban. Nggih Pak Ustaz, itu enak. Nek wis kumpul 300.000, 3 bulan 100.000, kayak wis waya Idul Fitri. Arab ganti hordeng, nih, arab ganti taplak, kanggo meneh. Makanya jangan dipegang sendiri, uangnya dititipkan ke panitia. Pak Ustaz, titip untuk titip uang tabungan kurban, titip Pak Musi, titip Pak Anwar, titip Pak Ustaz Abdul Rahman, seperti itu, supaya tidak terpakai. Maka dia sama harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seputar kurban ini, monggo nanti kalau ada yang persis akan ditanyakan. Kalau seputar fikihnya memang bermacam-macam, terutama permasalahan-permasalahan panitia. Ini dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa seideal apapun kita ini mengusahakan dalam ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, termasuk kurban, sesempurna apapun kita berusaha, kalau di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala persis disampaikan guru kami juga, gak ada ibadah kita ini betul-betul ideal di hadapan Allah ini, mesti akan kekurangan. Maka dalam hal kurban yang pundi-pundi masjid itu makan sing ora panitia mesti nyalahke panitia. Gitu. Sing boten panitia mesti nyalahke panitia. Mangke nak piyambake sing boten panitia niku tau ngaji dados panitia, ya kok disalahke karo sing ora dadi panitia. Nah, biasa gitu. Tapi yang jelas kita sama-sama berusaha untuk lebih baik ke depannya terus, sehingganya kalau memang ada hal-hal yang belum pas, bagaimana disesuaikan dengan perintah Allah, dengan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik cara penyembelihannya, termasuk cara pembagiannya. Karena yang paling krusial itu di lingkungan mesti wayah bagi nih. Nah aku kok koyoran kabeh, syukur apik. Aku kok dikei apa jeroan babat, ini mau daging utuh ngono. Apa nek jalan tuker, aku mau buat pedus, aku arep iwak sapi, orang kurban tapi milih benar. Ini mungkin apa-apa. Kalau memang ada dan panitia masih boleh, memang masih ada stok untuk tukar buatan apa-apa. Nah ini Bapak hadirin yang sama harap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sekilas tentang Zulhijjah, mulai dari hajinya, kemudian puasanya, khususnya puasa Arafatnya, dan untuk hewan kurbannya atau penyembelihannya. Lebih kepada kami kesempatan ini menyemangati kita semuanya, khususnya yang hewan kurban ini, bagaimana kita punya semangat untuk berkurban. Kalau tahun ini tadi belum cukup dananya, belum ada anggarannya, maka bagaimana tahun depan setidak-tidaknya yang punya prestasi juga selama itu pernah berkurban. Kita nak nuruti cukup, nak nuruti apa? Ekonomi, apalagi menyukupi kebutuhan. Nah,
kebutuhan kita ini nggak akan selesai dan pengennya banyak. Nih, punya HP yang tahun 2019, ini sudah 2026. Ngomong sama bapaknya, memorinya penuh Pak. Ngomongnya memorinya sudah penuh. Ini kalau mau foto harus dihapus. Ya, itu kode sebenarnya. Kode ngomongnya memorinya penuh. Ya kalau memori penuh, yang lama-lama itu dihapus. Yang nggak penting dihapus. Membuat maksudnya iwai supaya ganti. Itu yang repot. Alhamdulillah. Karena harga HP sekarang katanya sudah hampir sama dengan harga kambing. Kadang-kadang banyak HP yang lebih mahal dari kambing. Ini Bapak Ibu hadirin yang sama harga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, taufik kepada kula jenengan sedaya kita semuanya bagaimana Zulhijjah ini kalau yang sudah terlewat, yang jelas kita yang ada di sini tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji. Mungkin ada yang tahun depan berangkat. Mudah-mudahan kula jenengan yang ada di ruangan ini, di masjid ini, yang hadir di masjid ini dalam pengajian ini, mudah-mudahan sebelum wafat, sebelum meninggal Allah berangkatkan untuk umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Caranya pripun? Iya buka tabungan haji kalau daftar, betul nggih. Minimal buka tabungan hajinya nggih. Nanti tak dari mana ada tiba-tiba orang datang senang dengan jenengan, sampai udah berangkat haji belum? Karena masya Allah itu ada teman saya tukang pijit, tukang pijit, mijitnya enak tapi nggak buka praktek, Wah senang mijit limo. Nah, seperti itu, sehingganya ketika ada hadir di tempat, mohon maaf bahasanya disebutnya orang yang punya, orang yang kaya, beliau dipanggil untuk mijit, kemudian ada tamunya dari Jakarta, dilalai tamunya bos travel. Nah, maka lupa ini enak mijitnya bapak ini, oh ya coba. Rupanya enak, ketagihan bapak itu minta dipijit, bahkan diundang ke Jakarta untuk pijit dia. Seperti itu. Langsung ditanya, sampai udah haji? Belum Pak. Mana KTP-nya? Usaha merasa kakian ABC, langsung diminta KTP. Udah nanti habis pijit ini sampai pulang, rumahnya di Wawasan di Sukanegara, di Tanjung Bintang. Sampai pulang. Habis itu gua bekal sini lagi KTP-nya tinggal aja untuk ngurus paspor, visa dan lain-lain. Goro-goro ijet, makanya gua rajin-rajin ijet suaminya. Oh, itu bapaknya ngomong, "Mana Pak pengen haji Mak?" Allahu Akbar walillahil maksud ini disampaikan, maksudnya itu banyak caranya Allah untuk berangkatkan orang itu. Tapi tentunya dengan kesungguhan, dengan keniatan. Ini mumpung dengan saya sampaikan, kalau dalam pengajian khususnya Walimatus Safar Al-Hajj dan Walimatus Safar Umroh, itu sering saya sampaikan. Mungkin beberapa sudah ada yang nyatet atau sudah ada yang mendengar penyampaian saya bahwa bab umroh ataupun haji, kalau salah amalan saking guru kula, saking kiai kula, sholawat. Amalannya apa? Sholawat. Dibaca menjelang tahajud, bukan menjelang tahajud, maksudnya menjelang subuh ketika selesai sholat tahajud. Enggak panjang, cuma 2 kalimat saja. Yang pertama, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang kedua, as-sholatu wassalamu alaika ya Habiballah. Itu saya buat amalan itu 2015. Nah, ke kiai pulau
ningali tiang-tiang ajeng berangkat umroh haji ku kepingin lho Pak. Lho awakmu kan polisi, maka cari maka duitnya akeh piye to Pak duitnya. Lah gajimu wis cukup bang Pak. Udah digadai PRI. Ya wis dikasih amanah itu, alhamdulillah umroh pertama saya 2015 diberangkatkan di hadiah dari gubernur zaman Pak Ridho waktu itu 2015, 5 orang dari Polda, salah satunya saya disebut sama Pak Kapolda karena kurang satu waktu itu aja yang berangkat umroh satu itu yang tukang mimpin yasinan. Karena saya kalau hari Kamis di Polda kalau pas kiainya ora teko, ustadznya nggak datang jadi banser atau jadi badal. Jadi badal Imam Yasin atau Yasin doa. Kalau Jumat bagian gelar karpet sama gulung karpet. Alhamdulillah itu aja yang tukang gulung karpet itu berangkat umroh. Alhamdulillah. Kemudian 2018 lomba dai Kamtibmas, lomba khutbah, lomba ceramah di Polda, angsal urutan nomor kali, juara-juaranya diberangkatkan umroh dengan istri. Alhamdulillah. Selang setahun 2019 saya daftar panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Alhamdulillah lulus berangkat haji di tahun 2019 sekaligus jadi panitia. Uang sakunya komandan, uang sakunya 2019 itu 970.000 satu hari. Itu Bu, gajinya uang sakunya petugas itu satu hari 970.000 masih juta kali 72. Ibu-ibu pinter atau pinter. Alhamdulillah berkah doanya di sana. Karena saya buka pondok atau rumah tahfiz itu dulu di belakang SLB Kemiling, di rumah santri dari 2 orang sampai 10 orang di belakang SLB perumahan. Mentok 10 santri boten saya nambah malih karena WC-nya 1. Nah kalau kebelet besar nih santri. Minta sama Allah supaya diberikan, minta tanah sama Allah untuk meluaskan pondok. Alhamdulillah angsal timbul tolong, termasuk uang saku yang dari haji itu alhamdulillah saya tumbas tanah ini Pak Said. Alhamdulillah 2019. Kemudian 2024 alhamdulillah dapat hadiah umroh lagi dari Pak Kapolda, penghargaan personil polisi yang aktif dalam bidang keagamaan. Alhamdulillah. Jadi saya berangkat haji umroh 4 kali itu namanya haji atau umroh Abidin atas biaya dinas. Nah, gratis. Tapi kalau yang terakhir kemarin yang 2025 dengan istri itu daftarnya di tahun 2013. Memang sengaja daftar dengan istri, itu mau disini Pak Ustadz. Ya karena seperti ini. Kalau jamaah polisi Polda itu mau berangkat haji mesti dikumpulkan, dapat nasihat dari Pak Kapolda, dapat ceramah juga termasuk disermoni sama Pak Kapolda. Nah itu saya biasanya MC kalau nggak baca Quran dan lain-lain. Sebelum Pak Kapolda datang ngobrol dengan yang mau ngasih ceramah. Ada Ustadz Bukhari Muslim dari UIN, itu Yayasan Al-Ikhwan. Saya tanya dengan beliau, Pak Ustadz, daftar haji sekarang lama betul 12 tahun. Karena 2013 berangkat 2025 12 tahun ya Pak Ustadz. Lama betul. Jadi males daftarnya karena lama. Saya ditekuk-tekuk umumnya, saya dibilang Mas Sofyan, memang lama.
Tapi kalau sampean daftar sekarang, umur sampean berapa? Saya tunggu sekitar masih 30, 30 tahun. Kalau sampai berangkat nanti 12 tahun yang akan datang 42, sampai masih muda, masih gagah, insya Allah. Tapi kalau sampai nggak datang, kata Pak Ustadz, kalau sampai nggak datang, apa yang nunggu opo? Apa yang sampai ditunggu? Nah seperti itu. Nah itu pulang terus angan-angan kalau kalian istri musyawarah, apa ya Cik? Saya baru punya anak satu, waktu itu belum punya rumah, belum punya rumah. Akhirnya musyawarah saya punya simpanan tanah di Lampung Timur, jual, harganya 40 juta, punya tabungan 5 juta. Untuk daftar kedua kan 50 kurang 5 juta, anu deh, sing 5 juta milih mama lain. Mamaku tadi itu mamaku. Nah, yang 5 juta dipinjamin mertua. Alhamdulillah. Belum punya rumah, nekat daftar. Alhamdulillah setelah daftar itu, masya Allah, Allah bukakan tambah-tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, monggo silakan diamalkan sholawat ini. Kemarin saya ceramah di Gedung Kataan di Bogorjo, sekretaris desa Pak Syarif. Gak lama, 2 minggu dari amalan itu, Pak Ustadz, maksudnya alhamdulillah wong kula amalane. Lah terus pripun? Alhamdulillah kalau angsal napa? Sekretaris desa, kan ada lombanya sekretaris desa yang paling rajin atau yang paling aktif gitu. Dapat hadiah, dia di Bogorjo dapat juara 1 lomba sekretaris desa, sama Pak Bupati dikasih hadiah berangkat umroh. Alhamdulillah. Banyak cerita kisahnya, maka monggo jenengan amalkan dengan niatan yang sungguh-sungguh. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Berapa kali? Monggo. Kalau jumlahnya tidak dibatasi, tidak harus banyak, akan tetapi yang ditekankan jenengan resapi isi sholawatnya. As-sholatu sholawat salam wassalam alaika kagem panjenengan ing atase panjenengan ya Rasulullah, wahai utusan Allah. As-sholatu wassalamu sholawat yang lan salam ing atase panjenengan ya Habibullah, wahai kekasih. Bacanya 2:30 malam, jam 3 malam, 3:30 atau menjelang subuh, waktu tahajud, waktu hening, jenengan ucapkan, jangan dalam hati lagi. Ini pesannya Allah, ucapkan minimal telinga sendiri mendengar dan diresapi. As-salatu wassalamu alaika ya As-salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Bacanya disuasanakan betul supaya tersentuh dalam pikiran, dalam hatinya panjenengan. Salawat salam ini untuk Nabi, untuk Rasulullah, untuk kekasih Allah. Hadirkan rasa rindu kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi yang selama ini kita dengar, kita lihat namanya hanya di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, didengar lewat keterangan ustadz, kiai, penceramah, baru sebatas namanya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kula sadèrèngé kula nilar sekacana abdi maut ya Allah bisa silaturahmi, bisa sowan, bisa ziarah ka makam, ke kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upayakan dirasakan betul dan mudah-mudahan bisa menetes air mata kecintaan
menetes air mata kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, man zaroni, siapa yang menziarahiku ketika aku sudah meninggal, sudah mati, sama dengan orang yang menziarahiku ketika masih hidup. Maka banyak-banyak baca sholawat, termasuk niki diamalkan sekalian. Kalau di tradisi pondok pesantren ada istilah ijazah amalan, maka dari guru sampun diijazahkan ke kami dan kami juga diizinkan untuk mengijazahkan. Bapak Ibu yang mau mengamalkan, monggo disambut dengan ucapan qabil itu, ini kami ijazahkan untuk diamalkan. Ajaztukum, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi jariah untuk guru kami, termasuk kami dan bapak-bapak sekalian. Juga bisa disampaikan yang lainnya, silakan bareng-bareng, mungkin dengan suami, dengan istri, atau dengan anaknya. Diamalin lagi banyak-banyak baca sholawat ini. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau sholawat ini sudah masuk, sudah terasa tadi malam hari itu tadi disebutkan, diucapkan sholawatnya, kerentek ning jero ati, netes teluk atau netes air matanya, masya Allah. Boten tahu, insya Allah bulan depan selesai orang menunaikan ibadah haji ini, atau tahun depan atau kapanpun sebelum kita meninggal, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin, monggo kalau ada yang ingin disampaikan, urun, rembuk, saran, pendapat, atau mungkin yang ditanyakan. Terima kasih Haji Sapian yang telah memberikan motivasi semangat kita untuk berhaji, berumrah dan juga berkorban. Baik jemaah, mungkin dari apa yang disampaikan Sofian akan ada yang ditanyakan. Untuk itu waktu kami buka untuk bisa tanya jawab kepada Haji Sofian, kepada jemaah, disilakan. Monggo yang ingin bertanya. Pak Junaidi, ada lagi Ibu? Ya, 1, 2, 3, ada lagi 4. Dari Pak Junaidi dulu, 1, 5, Pak Said telah belakangan. Monggo Pak Junaidi, apa yang akan ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofian. Saya ingin bertanya mengenai aturan dan tata cara pelaksanaan kurban. Seperti yang sudah-sudah, kadang-kadang panitia kurban itu kekurangan dana untuk memberikan upah atau bisaroh terhadap yang menyembelih hewan kurban, karena peserta kurbannya merasa tidak mampu, tidak bisa untuk menyembelih hewan kurban, sehingganya diwakilkan ke yang bisa melaksanakan penyembelihan kurban. Yang ingin saya tanyakan, apakah diharuskan memberikan imbalan ataupun bisaroh terhadap yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut? Kalaupun memang diharuskan, tetapi si peserta tidak ada atau panitia tidak ada dana untuk memberikan bisaroh, apakah boleh hutang mengambil uang infak sholat Idul Adha? Itu pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu dulu Pak Junaidi, silakan Pak Haji dijawab. Langsung satu-satu dulu aja. Bismillah, insyaallah. Bapak Ibu hadirin, penyembelihan hewan kurban ini sebenarnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih hewan kurban itu masing-masing di kediaman masing-masing atau di rumah masing-masing. Sehingganya semua biaya operasional itu ditanggung yang motong atau yang kurban, yang berkurban, sehingga kemudian setelah itu dia bagi. Nah, semakin kesini karena pertimbangan pemerataan, biasanya alasannya itu enak motong dewe-dewe, Pak Muji itu bagian 5, Pak Junaidi ke siji, sehingga ini misalkan seperti itu. Karena untuk pemerataan rata-rata sekarang dikumpulkan atau dikoordinir di masjid. Maka sekali lagi, yang
punya tanggung jawab persis untuk memotong itu adalah yang berkurban. Maka ketika dia menitipkan di masjid, mesti yang berkurban ini memberikan biaya operasional kepada panitia. Dalam hal ini tadi pertanyaannya apa persisnya? Apakah harus menunggu? Jawabnya nggak harus. Nggak harus itu gimana? Kalau panitia, Pak penting sampai daerah ini sapi ini gini, buat dipotong bareng-bareng. Misalnya kalau akadnya begitu, nggak usah ya nggak apa-apa. Tapi kalau akadnya ini perlu jagal, perlu orang yang ahli, karena sapi ini beda sama kambing. Kalau kambing orang satu atau orang dua bisa megang. Karena sapi ini ngerubuhinya pun pakai teknik dan harus yang biasa. Nah seperti itu. Maka khusus kalau sapi biasanya satu sapi ada yang 500.000, ada yang 350. Saya di SPM itu diminta 700 sama jagalnya. Nah seperti itu. Nah itu adalah tanggung jawab atau yang harus memberikan isyaratnya itu adalah pengkurban. Maka kalau tabungan kurban itu satu orang 3 juta, itu mesti dilebihkan 100.000, 3 juta 100, yang 500 untuk biaya potong, yang 200 untuk tuku plastik, untuk tuku terpal, dan lain sebagainya. Maka itu yang pertama, tetap kewajiban dari pengkurban. Dalam hal pengkurban nggak punya duit lagi Pak, mentok. Duit saya sudah habis 3 juta untuk beli kambing, nggak ada uang. Bolehkah pakai atau hutang tadi ya? Hutang pakai uang infak selama kesanggupan si pengorban itu ada. Saya punya kambing satu harus bayar 100.000. Kalau kambing satu 100.000 atau 50, saya nggak ada uang. Ya, diupayakan kalau bisa. Nah, iso nyilih duit kancane baik, aja nyilih duit masjid. Nah, iso nyilih duit kancane, karena tanggung jawab uang masjid itu nanti sampai punya utang bukan kalau utang sama Pak Paino, utangnya kalau Pak Paino baik. Atau yang banyak komandan saya lah, kalau Bapak Komisi Rumah, Bapak terima ya, buka peminjaman itu tanpa bunga. Ya, pinjam, silakan, boleh. Kalau yang diupayakan tadi, kalau bisa jangan masjid, karena kalau sampai utang uang masjid, itu sampai punya utang semasyarakat Pinang Jaya. Kalau jauh ke timur, bahkan ini geser ke yang lain janganlah. Ya. Kalau bisa coba orang adik duit, masjidnya itu nambahin, coba ngerusui. Nah seperti itu kalau untuk masjid, upayakan seperti itu. Kalaupun betul-betul kepepet, tapi betul-betul bisa dipastikan dan keluarganya tahu bahwa bapak ini minjem duit untuk biaya pemotongan sebanyak 100.000 atau 1 juta. Ini harus pengetahuan takmir dan ada saksi dari keluarga supaya nanti pas uang yang disian mangkat ada saksi dari keluarga. Maka kalau di bolehnya silakan, cuman diupayakan betul. Ojo nganggo duit sih, itu kalau bisa. Karena itu tadi tanggung jawabnya. Matur. Cekap nggih. Cekap insyaallah. Matur nuwun. Iya. Terima kasih. Penanya kedua, Ibu silakan yang ingin bertanya. Pakai mic ya, biar suaranya keras ya. Suaminya sudah meninggal. Ya. Oke. Apakah bisa bertikah? Nggih. Makasih.
Ya, pertanyaannya J. Enggak Pak Haji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu disandarkan juga pada ibadah yang lain seperti haji. Bisa dibadalkan haji ketika orang yang sudah meninggal, walaupun waktu itu belum niat haji, seperti itu. Apalagi waktu hidup kita tahu persis orang tua kita niat haji, maka sangat mulia sekali kalau anaknya menghajikan atau membadalkan haji orang tua. Itu juga orang tua atau suami yang sudah meninggal. Ini persis pertanyaan di sumber kemarin seperti itu, suaminya sudah meninggal. Masya Allah, luar biasa. Saya kalau bilang ibu-ibu, mbah-mbah macam ini, tapi rata-rata yang perempuan jarang duduk mikir nih bujune sing meninggal apa jarang. Iya. Tapi nak rondo mikir nih aku sing meninggal itu kepikiran Pak. Tapi bapaknya mikirnya boleh ganti namanya. Boleh seru. Nah, ini luar biasa. Terus jumhur ulama niku angsal nggih Ibu, saged Ibu niat berkurban atas nama suami yang sudah meninggal boleh. Apalagi untuk ibu sendiri juga boleh. Nah, seperti itu. G. Ada beberapa, kalau mazhab yang lain ada beberapa yang memakruhkan atau bahkan melarang karena kurban itu untuk khusus yang hidup. Tapi jumhur ulama termasuk kita dalam Syafi'i ini angsal diperbolehkan dan pahalanya insya Allah sampai pahalanya kepada yang kita tuju. Sama seperti sedekah untuk orang tua, pahalanya sampai ke orang tua. Anak pun nggak mengurangi pahala anak 100.000 yang disedekahkan ke masjid atas nama orang tua. Sang anak dapat pahalanya, orang tuanya karena dilihatkan ke orang tua juga mendapatkannya. Baik. Sebentar. Apa? Itu yang tadi. Nanti kalau ditanya dalil biasanya seperti itu. Rasulullah SAW itu karena perintah kurban itu setelah di Madinah, maka Rasulullah kurban 2 kambing. Kambing yang pertama untuk Rasulullah dan keluarga. Ini untuk saya dan keluarga saya. Ketika itu istri Nabi sudah meninggal, yakni Sayyidatina Khadijah. Karena beliau di Madinah ketika di Mekah sudah meninggal. Untuk saya dan keluarga. Nah, di antara keluarga Nabi itu sudah ada yang meninggal, yakni Kanjeng Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kambing yang kedua dipotong ini atas namaku wa ummati, dan untuk umatku. Dan umatnya Nabi ketika itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal juga ketika di Mekah dan di Madinah. Itu salah satu dalilnya boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Jadi boleh Bu, kalau mau lewat panitia Pinang Jaya masih di Pinang Jaya juga nggak apa-apa. Masih dibuka. Ya? Belum, bukan kayaknya. Yang ibu yang belakang mau tanya lagi, mau pakai mic apa langsung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini Pak, apakah ada ketentuan kurban itu harus hewan jantan atau betina? Iya, alhamdulillah. Kalau betina itu jangankan berkorban, disilirnya ada. Jangankan dikorbankan, pinjam aja. Ingat ya, Ibu yang sama harapan Allah Subhanahu wa taala, berkorban termasuk akikoh itu tidak harus kambing yang laki-laki, boleh perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kok ada orang bawa korban kok perempuan atau akikoh perempuan, boleh. Kenapa tidak masyhur atau tidak biasa kok perempuan? Yang pertama, ya dari jumlah daging biasanya lebih banyak jumlah daging laki-laki daripada perempuan. Kemudian dari sisi
Kemudian yang ketiga itu dari sisi reproduksi. Ini masalahnya reproduksi, maksudnya kadang nyembelih perempuan itu walaupun yakin babon majir ini babon majir, ngomongnya majir untuk yang peternaknya ngomong majir, belantinya ngomong majir, tapi ternyata ketika dipotong ada anaknya. Nah, ada anaknya. Nah, itu yang sangat dijaga. Maksudnya kalau orang ini tahu hamil, ngerti nak jelas di mana. Nah, seperti itu tunggu sampai lahirnya. Itu maksudnya kenapa yang perempuan itu jarang dikorbankan atau untuk akikah, alasannya alasan reproduksi atau alasan untuk ora sing wedok disubile sing meneng sapa. Nah, sing mana lanang siji wedok 10 cukup. Ya, di Pringsewu itu Pak Bupati Pringsewu Pak Irianto itu punya peternakan domba kambing Garut. Kambing Garut itu Pak Ustadz bilang satu hari dia mampu untuk membuahi 40 betina. Wedhus siji lanang iso kanggo sehingga ada menteri peternakan yang seperti itu ngobrol dengan istrinya nengok ke peternakan, disampaikan cerita beliau ngaku sih seperti itu. Menteri peternakan itu dengan istrinya ninjau itu dikasih keterangan ini satu pejantan ini bisa 40 Iya. Jadi Pak Menterinya nyenggol ke ibunya, Bu. Ibunya nyenggol ke bapaknya. Bapak, iso 40 sedino. Nyenggol bapaknya, bapaknya sedino beda-beda. Tapi bapaknya nggak kurang akal. Dia kuwi iso 40 gitu babon nih. Tambah nesu malah ini. Sudah sampai ngomong kan si sudah komalan gitu. Ini hadirin rahimahullah, itu pokok udah berapa 3? Ya, jadi perempuan boleh, tapi dikhawatirkan itu ya ada bayinya atau dan seperti apa nanti nggak ada yang melahirkan lagi. Monggo Pak Di yang mau tanya, Pak Di, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah kalau pas hari raya saya kebetulan pas hari Jumat dan saya pernah melihat di suatu tempat ada panitia yang mungkin sangat semangat atau gimana sehingga sampai sempat meninggalkan sholat Jumat. Pertanyaan saya, apakah boleh kalau meninggalkan sholat Jumat yang dengan libur kalau memang pagi sudah ada khutbah terus ada itu Bapak Ibu hadirin, ada hadis yang menerangkan la khutbatan, tidak ada 2 khutbah dalam satu hari. Ada hadis Nabi yang menerangkan tentang tidak ada 2 khutbah dalam satu hari. Maksudnya di zaman Nabi, ini ke zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi, kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu bersamaan dengan hari Jumat, maka cukup cukup sholat Id itu saja, kemudian tidak ada sholat Jumat, sehingga tidak ada khutbah Jumat di zaman Nabi. Kenapa demikian? Zaman Nabi ketika kumpul Idul Adha itu yang datang itu sholat Idul Adha itu, atau di zaman Nabi orang datang untuk kumpul di masjid jami untuk melaksanakan ibadah Jumat atau sholat Id itu dari jauh-jauh, dari lembah yang jauh-jauh. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang setengah hari perjalanannya. Maka di zaman Nabi karena alasan transportasi atau perjalanan cukup, ya. Karena kalau dia harus datang Jumat lagi habis sholat Id, dia pulang ke rumah, belum sampai rumah dia harus sudah kembali
kembali lagi untuk sholat Jumat, maka tidak ada 2 khutbah. Itu alasan pertama yang harus kita ketahui, ada syariat fikihnya seperti itu zaman dulu atau ketika itu. Kalau sekarang hampir tidak ada, karena kita masjid di mana-mana, cukup di mana-mana ada. Ini yang pertama. Kemudian kedua, bab yang itu tadi mesti disiasati. Dia panitia tanggung jawab luar biasa kalau sampai Jumatnya ketinggalan. Nah seperti itu. Apalagi sampai terus dalil zaman Nabi Jumatan tidak ada 2 khutbah dalam sekali, cukup isu wae, nggak perlu Jumatan. Ini asbabul wurud hadisnya yang belum terbaca berarti. Nah ini maka tetap kewajiban Jumatnya tetap ada. Nah seperti itu. Jadi kalau mepet di hari Jumat dan perlu memang harus dilaksanakan hari Jumat, maka disiasati panitianya. Jam 11:30 pokoknya istirahat kabeh, kemudian persiapan untuk sholat Jumat. Walaupun si manapun yang Jumatan, mau harus Jumat kapan yo, walaupun panitia, kayak kondisi lain di rumah yo, bukan wae orang makan, memang nggak biasa Jumatan, seperti itu. Tapi kadang ada yang kelihatan juga nggak pulang ke rumah, malah delik nih ngomai marbot atau guri masjid, rokokan, kalau nanti mulai nanti mangan, baru mangan lanjut ada. Karena saya pun mendapati, saya pun melihat gitu. Ya maka di Kenora Pantai Ketok Kembangan Simoyowono maksudnya disiasati. Kadang beberapa masjid kalau Idul Adha itu Jumat, maka biasanya motongnya nanti di hari Sabtu. Biasanya seperti itu. Ya. Maka dia tetap Jumatan. Nah, yang nekat masing-masing, bukan nekat berjamaah yang jelas. Tapi Jumatnya tetap. Ya, kebetulan yang saya lihat itu proses penyembelihan itu nggak dilaksanakan di lingkungan masjid. Tapi banyak sekali yang nggak sholat Jumat waktu itu. Tapi masjidnya tetap mengadakan Jumatan. Mengadakan Jumat. Oke, pun dibayar pun. Dibayar pun. Masalah itu yang nggak sholat di masing-masing. Duit dalil duit belum perut ini boleh duit dalil berarti kan. Cekap ya. Monggo Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan kan kita gini Ustaz, kita punya uang itu atau lebih untuk ini apa itu sedekah, apa itu wajib itu apa namanya yang lebih dari zakat dijakatin. Ini kalau kita orang punya lebih dari untuk beli korban di rumah itu ada, itu hukumnya bagaimana kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kembali yang jelas korban ini sunnah muakkad. Kalau memang ada kemampuan sangat-sangat dianjurkan, karena itu tadi hadisnya sahih juga ada ancaman masalahnya. Kalau mazhab Hanafi ketika perkara ibadah itu ada ancaman, berarti itu wajib dilaksanakan kalau mazhab Hanafi. Tapi kita mengambil dalilnya, yang Syafi'i ngambil hadisnya itu atau sunnah bagi kita. Nah, maka memang selain kita Muhammad ibu sekalian, selain kita minta harta, minta keluasan ya Allah, mohon berkenan ya Allah, luaskan rezeki kami, banyakkan rezeki kami, berkahkan rezeki kami, dan luaskan hati kami untuk berbagi. Itu penting. Nah, jalur bodoh baik. Ya Allah, sugih ya Allah, pokoknya sugih ya Allah. Pokoknya sugih, mungkin kalau sugih. Tapi selain minta kaya, minta diluaskan hatinya untuk berbagi. Karena hari ini ternyata ketika sudah kaya, jangankan mau korban, kan seperti itu. Karena mentalnya tadi mental kupon tadi. Ketok sugih tapi keliling, boleh bono-bono, ini tuahan kupon orang. Padahal dia yang beli sapi bisa, dan seperti itu. Apalagi hanya dibeli kurban. Tapi kalau itu tadi untuk kebutuhan pokok sehari-harinya cukup, di rumah ada simpanan uang, cukup untuk beli kambing, maka afdolnya diberikan hewan kurban. Atau kita punya kambing di rumah, ya, yang keperluan lainnya cukup, maka afdol untuk berkurban. Yakinnya nopo? Pasti, bukan cuma pasti Allah kan ganti.
anja bi hasanatin falahu asyru amsalha. Sedikit-sedikitnya setiap harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah itu sedikitnya itu 10 kali lipat pasti diganti. Tapi kalau mikirnya kurang, ya itu tadi. Rencana gue iki, nah itu tadi. Oke, betul ya Mbak? Wis di Bismillah dan itu kok nek wis bae. Bismillah, insyaallah bismillah. Pasti Allah ganti, nggih. Pasti Allah ganti insyaallah. Iya. Masih ada lagi mungkin sebelum kita tutup. Oh, Pak Wito, monggo terakhir ya. Izin bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kita jika kurban kita kalau tidak mampu kita urunan gitu ya Pak Ustaz ya. Urunan berarti kan ada yang memegang. Yang memegang itu taruhlah panitia. Nah, dalam pemegangan itu uang tersebut diputarkan gitu Pak. Diputarkan artinya untuk usaha. Itu ada larangan nggak Pak dalam ajaran agama Islam? Dan pertanyaan keduanya, setelah diputarkan tadi pasti kan ada keuntungan. Keuntungan itu apakah harus dimasukkan dalam induk tadi itu Pak? Maksudnya untuk kepentingan masjid tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam syariat agama Islam kita ini akad itu penting, atau kesepakatan bahasa itu penting. Mohon maaf, waktu kami ngaji bab muamalah, sampai kalau mau berhutang itu nggak boleh ngomong minjam. Ini bahasa, ini akad. Pak Puji, kalau nyambut itu bahasa Indonesianya minjam. Kalau nyambut yotroni setelah saya ukur buatan betul yotra jenis bensin. Kalau bunyinya nyambut itu minjam kan? Kalau minjam, saya pinjam ini, tutup yang warna hijau ini, pinjam dengan Pak Muji, nanti kembalikan harus yang ini. Itu namanya minjam dalam akad seperti itu. Saya pinjam uang 10.000, uang 10.000 itu nomor serinya 00098 misalnya. Nanti yang harus dikembalikan uang yang itu, nggak boleh uang yang lain. Kalau bahasanya ini kehati-hatian, dalam hukum agama seperti itu. Maka ke Pak Muji harus ngomong Pak Pulau Utang, harus ngomong Utang. Cuma kadang-kadang kita tensin itu isi masa ngomong utang, milih, nyambut. Atau kalau bahasa di WA itu, Lur, ada geseran Lur, 200 aja Lur. Geseran itu geseran. Nah, sebenarnya harus bilangnya utang. Kalau minjem, dia harus kembalikan yang dipinjam itu tadi persis. Nah, seperti akad ini tadi juga, akad itu yang penting ada musyawarahnya jelas, panitia dengan pengorban. Ini daripada duit ini nganggur, gimana kalau kita buat untuk modal usaha begini, nanti kalau ada hasilnya ini untuk biaya, ini aja untuk biaya potong itu tadi daripada bikin duit masjid. Nah, untuk biaya itu tadi tinggal kesepakatan saja. Nah, seperti itu. Pada intinya kalau yang tadi bahasanya tinggal akad gitu, tinggal kesepakatan. Kalau sama-sama paham, sama-sama memahami, monggo. Tapi kalau dikira rawannya untung belum tentu, untung belum tentu, Untung pasti. ya rugi bisa jadi. Misalkan seperti itu hati-hati, orang saya berita adik simpan terus dari bank maupun yang ada seperti itu jangan otak. Karena itu rawannya hasilnya. Kalaupun hasilnya nggak seberapa, kalau sering itu hancur hubungan, terutama kredibilitas panitia masjid itu baru-baru duit biro, masya Allah, gitu ya. Apalagi dari cukup gitu. Kalau ada untung kan. Oh hasilnya seperti akad tadi, hasilnya tetap bukan akhirnya terbati. Jadi misalnya ada dapur SBB butuh modal, ya, dapur
dapur MBG untuk modal, ini uang kurban ada 100 juta misalkan, ada berapa, ada 10 sapi misalkan, atau berapa sapi, seperti itu distorkan ke MBG. Nanti kalau untung akadnya seperti apa? Nah, kalau untung akadnya seperti apa, kesepakatan juga dibagi untuk pengurbannya 50%, untuk masjid sekian persen, ya mau itu nanti kembali ke akad. Pak Muji sebagai brokernya 5%, misalnya seperti itu, sesuai kesepakatan ini. Dan harus disepakati juga, mana rugi sengat rugi sopo. Nah, itu juga harus disepakati itu. Kalau rugi tanggung bareng-bareng, di monggo kalau mau tanggung bareng-bareng. Tapi untuk hal-hal yang demikian sangat-sangat disarankan diupayakan buat terusan diorak hingga akhirnya nanti rawan termasuk merusak nanti kalau ada sering itu hubungan jamaah dengan panitia dan keluarga sekampung ini, nanti itu jadi viral nanti biasanya seperti itu kalau ada sering. Baik, insya Allah kalau di Tari Kulibat ini kayaknya mau diputerin nggak ada waktu karena belum ada bayar. Biasanya hampir 10 baru bayar gitu, jadi nggak ada kesempatan kita untuk muter Pak. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak itu tadi, tentunya berakhir juga pengajian kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Sofian yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita yang menerimanya. Doa baik. Jadi dengan Allah. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Zulhijjah ini kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dapat menyempurnakan atau dapat memanfaatkan Zulhijjah ini sebaik-baiknya, dan kita berharap kalaupun tahun ini belum bisa kita laksanakan semuanya, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa kita melaksanakannya. Fatihah kita khususkan untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, bil khusus keluarga besar Masjid Thoriqul Ibad Pinang Jaya, para sesepuh, bini sepuh yang sudah mendahului kita, orang-orang yang banyak berjasa di kampung kelurahan Pinang Jaya ini. Berikut orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semuanya mudah-mudahan diampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Monggo Bapak Ibu masing-masing menyebutkan nama ayahnya, nama ibunya yang sudah meninggal dunia, termasuk mungkin suami atau istri, pasangan, orang yang dicintai yang sudah mendahului kita. Monggo barokah pertemuan pengawasan, mudah-mudahan Allah kabul, Allah ijabah. Silakan disebutkan nama keluarga masing-masing, khususan ila ruhi li abi terbit bin Abdul Hajjah Maria binti Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa tatina ba'dahu ila al-qur'an. Sya'billahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakirin, hamdan na'imin.
kasih dan sayangmu ya Allah, kami belajar ya Allah, mempelajari syariat-syariat agama-Mu ya Arhamar Rahimin di usia kami yang senja, di usia kami yang tua ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan untuk kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, perkenanmu ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai balik sampai sebesar ini, setua ini, kami sadar ya Allah banyak perintah belum kami laksanakan, sementara maksiat masih banyak kami lakukan ya Rahim. Maka ampunkan dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampuni pula ya Allah dosa dua manusia yang tidak ada ganti bila kami cari di muka bumi ini ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah, orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah, khusus orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampunkan dosanya, terima amal ibadahnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya seperti taman-taman surga ya Allah. Jadikan doa kami termasuk doa anak yang soleh untuk orang tuanya ya Allah, untuk orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur berkahnya, sehatkan lahir batinnya, sempurnakan iman takwanya. Kalau memang sampai nanti waktunya, jemputlah dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ampunkan dosa istri kami, para suami, anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak kami dari keburukan ya Allah. Jangan rusak luar biasa ya Allah, maksiat di mana-mana ya Rahim. Lindungi anak kami dari keburukan ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang telah akan mendoakan kami, berbakti pada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Allah. Luaskan ya Allah keberkahan untuk kami semua ya Allah, bil khusus di bulan Zulhijjah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Jamaah haji yang sedang berangkat ya Allah, menunaikan ibadah ya Rahman, jadikan hajinya ya haji yang mabrur ya Allah, jadinya haji yang kau terima ya Allah, sa'i yang disyukuri ya Allah, doa yang diampuni ya Arhamar Rahimin, dan usaha yang tidak pernah rugi ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman, untuk kami ya Allah yang baru berangkat tahun ini ya Allah, beri kesempatan ya Allah kami semua ya Rahim sebelum kami meninggal ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha segalanya ya Allah. Engkau mampu ya Allah mengeluarkan unta dari batu ya Allah, apalagi hanya memberangkatkan kami dari Indonesia ini ke tanah suci ya Arhamar Rahimin. Berangkatkanlah kami waktu haji dan umrah ya Arhamar Rahimin sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah taufik kami untuk menyempurnakan ibadah bulan Zulhijjah ini ya Allah, dengan berpuasa di hari Arafah dan di hari yang lainnya ya Arhamar Rahimin, dan berikan keluasan rezeki keberkahan pada kami ya Allah, sehingga kami mampu berkorban ya Allah. Luaskan hati kami juga ya Allah untuk mampu berkorban ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kami keberkahan dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi shaykhin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, dakwah fiha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya pun nuwun pangapunten ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita kembali. Yang paling terakhir, monggo nanti kalau dia mau mendaftar haji bisa menghubungi Pak Ustaz Abdul Rahman. Yang mau daftar kurbannya nanti menghubungi Pak Muji. Nanti saya dikabarin. Khususon mohon maaf yang amalan, nanti dengan yang punya pengalaman amalan sholawatnya mungkin beberapa bulan ke depan Allah kabulkan. Dengan kabari Pak Muji, nanti Pak Muji kabari keluarga. Mangga kula silaturahmi. Insyaallah. Anu nitip ibu makan dengan orang insyaallah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Haji Sufyan dan juga jamaah yang tetap aktif mengikuti kegiatan di masjid ini setiap Ahad pagi. Semoga baik yang memberikan
materi dan juga kita yang mendengarkan, yang menerima ilmu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan baca al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa